kepada kami diminta Februari kita rapat, Desember diminta itu harus sudah diresmikan. Februari ke Iya. Desember. Iya, cuma triliun. 5,2 triliun, Pak. Iya, Di tengah pandemi Covid. di tengah pandemi Covid. Pak Wali, dalam membangun Pekanbaru kan tentu kita punya indikator-indikator nih, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, apa indikator-indikator ataupun standar-standar Bapak dalam membangun Pekanbaru ini menjadi Smart City Madani tersebut, Pak? Baik, keberhasilan sebuah pembangunan di semua wilayah, baik dalam skala daerah maupun juga dalam skala negara, yang berlaku juga di Indonesia dan juga di negara-negara di dunia. Ini tak lepas dari salah satu alatnya adalah Indeks Pembangunan Manusia, Oke. yang kita singkat dengan IPM. Alhamdulillah, IPM Kota Pekanbaru yang terakhir 2021 itu 81,57. Ini jauh di atas IPM nasional, nasional, juga di atas rata-rata provinsi tentunya, dan bahkan juga di atas IPM tertinggi, provinsi tertinggi, yaitu provinsi DKI. Dengan DKI itu 80 sekian, kita 81,57. Dan bahkan kita juga di atas rata-rata nasional Malaysia. Ini rata-rata nasional Malaysia itu hanya 81. Sementara Pekanbaru sendiri? 81,57. Oke. Ya kan, kita sudah di atas. Kemudian kita di bawah Singapura. Jadi persaingan kita itu dengan Singapura, Pak ya? Ya makanya, ya, saya selalu menampilkan. Jadi kita tidak bersaing dengan Singapura. saudara-saudara kita di Indonesia saja, tapi kita Saingan kita internasional. ya, mengambilnya tetangga kita, ya kan? Ya sesama rumpun ya, Malaysia Dan Singapura. dan juga Singapura. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita ingin Pekanbaru menjadi kota dunia. Oke. Ya kan, sehingga kita harus mengambil kompetitor kita negara maju di dunia. Jadi kita bercerita peluang Pekanbaru ke depan dari metropolitan 2012 dari kota besar 2012 Menjadi metropolitan. Metropolitan di 2016, kemudian insya Allah di 2040 ya kita sudah menjadi megapolitan. Ya, maka oleh sebab itu megapolitan yang seperti apa? Megapolitan yang berkelas dunia. Oke. Ya kan? Nah, maka kita selalu membandingkan pembangunan kota ini dengan Singapura. Artinya tidak hanya dalam pembangunan penataan fisiknya, tetapi juga bagaimana masyarakatnya. Singapura itu kan masyarakatnya sangat disiplin. Betul. Nah, ciri-ciri negara maju, ciri-ciri masyarakat maju itu disiplinnya tinggi. Nah, ini sebenarnya inilah yang kita harapkan dari masyarakat madani yang sedang kita bangun. Di dalam Islam, disiplin ini adalah hal yang utama. Maka di dalam banyak surat dan ayat, Allah bersumpah dengan waktu. Nah, bersumpah dengan waktu artinya apa? Pentingnya waktu. Betul. Pentingnya kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu kalau kita sebut dengan kata adalah disiplin. Maka oleh sebab itu, ini bagaimana kita membangun kota kita ini menjadi kota kelas dunia. Kemudian, apa saja indikator tadi? Indikator pembangunan. Ya, pertama kita ambil dari sisi pendidikan. Oke. Ya kan, sisi pendidikan itu adalah diukur dari lamanya waktu pelayanan pendidikan dasar. Nah, di Indonesia rata-rata pendidikan yang mampu diberikan itu baru di bawah 8 tahun. Di Provinsi Riau, lama pelayanan pendidikan dasar masih di bawah 10 tahun. Ya kan, 9 sekian dasar. Di Pekanbaru, kita telah memberikan pelayanan pendidikan dasar 11,9 tahun. 11, artinya sudah sampai ke tahap SMA. Hampir sudah benar dikatakan wajib belajar 12 tahun. Oke.
itu sudah terlayani oleh kita, ya kan? Artinya begitulah ya dalam pelayanan Pendidikan. yang dasar ya kita. Nah, itu Kota Pekanbaru. Yang kedua, usia harapan hidup. Betul. Usia harapan hidup. Dan setiap tahun kita naik. Dan untuk tahun 2021 yang lalu kita sudah di atas 72 tahun. Kemudian juga tingkat kemiskinan. Nah, alhamdulillah kita juga termasuk di dalam dari 540 lebih kabupaten kota di Indonesia. Provinsi, maka ada 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan yang rendah di Indonesia. Nah, dari 10 itu sendiri, Pekanbaru berada di ranking 6 dengan penduduk miskin terendah di Indonesia. Dari 500 lebih tadi, Pak? Dari 540 lebih, kita nomor 6. Terendah di Indonesia. Oke. Ya kan? Nah, jadi itu kolerasinya sudah kelihatan. Iya. Dari apa yang kita cerita dari awal. Iya. Kemudian juga kemampuan berbelanja masyarakat kita. Oke. Ya, kalau dulu kan income per kapita, ini juga sangat tinggi. Ya. Dan ini juga tergambar bahwa pertumbuhan ekonomi tadi kita sudah cerita banyak ya, bahwa di Kota Pekanbaru ini adalah kota dengan tingkat perputaran dan peredaran uang terbesar di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa ini artinya selain Pulau Jawa, baik Kalimantan, Sumatera. Ya. Wow. Dari 5 kota dengan perputaran peredaran uang terbesar di Indonesia, 4 di Pulau Jawa, ya kan? 1 di luar Pulau Jawa adalah Pekanbaru. Wow. Ya kan? Iya. Itu sudah beberapa tahun itu loh. Pekanbaru menjadi kota terbesar di luar Pulau Jawa, Pak ya, untuk peredaran uang. Iya. Makanya, dan kemudian juga lagi ini sangat erat hubungannya dengan apa yang kita bahas di awal. Ya. 30% masyarakat Pekanbaru menggunakan uangnya, pendapatannya untuk kuliner. Ya, ya kan. Jadi dan begitu juga masyarakat, sehingga Pekanbaru ini usaha yang paling sangat cepat tumbuh adalah kuliner, kafe, restoran, dan juga sampai ke warung-warung tenda. Ya, berarti orang Pekanbaru suka makan, Pak ya? Orang Pekanbaru orang Riau ya. Artinya kemampuan untuk berbelanja. Bukan hanya suka makan, tapi dia punya uang untuk beli makanan. Iya, artinya ekonominya sudah terjamin, Pak. Bisa jajan gitu. Apalagi hari ini di masyarakat Riau itu dengan harga komoditi bagus, sawit harganya bagus, naik 3.000 ya. Iya, 3.000 lebih, Pak, mendekati 4.000. Nah, ini kan sudah suatu nilai tambah yang sangat besar. Karet juga, kemudian yang lain-lain komoditi naik, dan ini saudara-saudara kita di 10 kabupaten yang kaya raya itu, nah kalau hari Sabtu Minggu kan berbelanja ke Pekanbaru. Datangnya Pekanbaru. Uangnya dibawa ke Pekanbaru, dan makanya bagi masyarakat Kota Pekanbaru, hari Sabtu dan hari Minggu tidak usah kita ke mall. Nah, mall kita serahkan saja kepada saudara-saudara kita yang dari kabupaten kota tuh, supaya dia belanjakan uangnya yang dibawa, jangan bawa pulang lagi gitu. Nah, dan juga kita ingatkan, jangan beli makanan semua, kita investasikan. Belilah rumah di Pekanbaru. Iya, betul. Ini cara-cara wali kota untuk menggait investor masuk. Ya kan gitu kan? Iya, betul, Pak. Kalau beli makanan saja habis. Investasikan di Pekanbaru. Investasikan di Pekanbaru. Kalau beli rumah, nanti kalau anak mau kuliah kan tinggal udah ada tempat gitu ya. Ada tempat. Tapi Heru ngalami sendiri, Pak. Kan nanti harga rumah itu akan naik. Iya, Heru ngalami sendiri. Heru beli rumah di tahun 2013 itu dengan harga 108 juta. Iya. Itu subsidi 15 juta. Iya. Di tahun 2021 kemarin dinilai itu dengan tipe yang sama sudah 180 juta. Nah, kan untung kan. 80 juta peningkatannya dalam 4 tahun, Pak. Dalam 4 tahun. Investasi. Jadi kita harus membiasakan untuk berinvestasi. Itu adalah cara hidup
orang maju. Oke. Ya kan, sekali lagi berinvestasi sekecil apapun penghasilan kita harus sisihkan untuk berinvestasi. Sekali lagi, berinvestasi itu adalah pola hidup orang maju. Nah, indikator yang kedua Pak Ali. Ya. Tadi ya, kita bagaimana Masalah kesehatan kita bahas tadi. ya dalam tadi kita bicara kesehatan dulu pertama tadi ya. Nah, di dalam pelayanan kesehatan, ya kan, untuk masyarakat yang sehat tadi kita ukur dengan tempat pelayanan, walaupun kuratif itu sebenarnya. Kenapa? Berbicara tentang kesehatan masyarakat, ini 40% ditentukan oleh kualitas lingkungan. Ya kan? Iya. Yang kedua, 30% ditentukan oleh gaya hidup, Iya. ya, PHBS, ya, gaya hidup, ya kan. Yang ketiga, 20% ditentukan oleh pelayanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, ya. Kemudian yang ketiga 10% dari digital. Oke. Kemudian saya mau sort satu investasi, berkaitan investasi juga. Iya. Dalam 10 tahun terakhir ini itu berdiri ya kan 12 rumah sakit baru Di Pekanbaru. di Pekanbaru. Oke. Ya kan? Nah, 12 rumah sakit baru itu, satu rumah sakit milik pemerintah, yaitu rumah sakit rujukan pemerintah Kota Pekanbaru RSD Madani Pak ya. yang kita sebut dengan RSD Madani. Pekanbaru. Kemudian ada 11 rumah sakit swasta, investasi dari swasta. Pihak luar begitu ya, Ya, pihak swasta. swasta. Oke. Sekali lagi swasta. Ya kan, ada yang orang Riau, Iya. ada yang juga dari Di luar daerah gitu. itu yang sudah membangun. Hmm? Yang telah mengurus izin masih ada lagi 2 rumah sakit, ya kan, yang telah kita berikan izin, dan harapan kita tentu juga satu rumah sakit adalah untuk kelas atas, ya kan, pelayanan untuk kelas atas. Yang satu lagi artinya kalau kelas atas dia di atas tipe A, kemudian ada yang tipe C satu lagi. Artinya ini masih minat untuk berinvestasi di bidang pendidikan, kesehatan ini juga tinggi. Nah, kemudian kita juga melayani untuk kesehatan ini klinik-klinik 24 jam. Iya. Dan juga laboratorium kesehatan, dan juga klinik bersalin, dan juga rumah sakit khusus kan, klinik-klinik khusus juga. Jumlahnya berapa? Ini jumlahnya lebih dari 300. Kemudian ada lagi industri untuk makanan. Iya. Ini juga berkaitan dengan kesehatan tadi. Oke. Itu juga tumbuh selama 10 tahun ini lebih dari 200. Ini kan usaha industri. Kemudian kita lihat lagi di sektor pendidikan. Iya. Jika di sektor pendidikan melalui APBD kota, Iya. ya kan, kita membangun pendidikan ini itu hanya 50%. Iya. Sekolah-sekolah negeri itu memberikan pelayanan hanya 50%, dan 50% lagi itu kita Sekolah dibantu, swasta, ya? pemerintah dibantu oleh masyarakat. Itulah sekolah-sekolah swasta, baik mulai dari PAUD, ya kan, kemudian juga SD, TK, SMP, ya, kemudian sampai ke perguruan SMA, perguruan tinggi. Nah, 50% khususnya untuk PAUD sampai ke SMP SMK itu yang dari pemerintah. Maka bagi Kota Pekanbaru kita membangun sekolah baru, ya kan, untuk SD SMP itu dengan jumlah berapa unit? Lupa saya. Tapi di atas ratusan Pak atau puluhan? Sekolah baru. Iya. Ada sekolah baru, unit sekolah baru. Iya. Itu di bawah 20. Di bawah 20, oke. SD, SMP dan ini. Kemudian RKB, ruang kelas baru ini. Ya, ruang kelas baru ya, betul. Nah, artinya peningkatan bangunan Pak ya? ya, ruang kelas baru
kita membangun ruang kelas baru selama 10 tahun itu 88 ruang kelas baru. Itu artinya sarana prasarana yang kita bangun dengan APBD. Tetapi lembaga pendidikan yang dibangun oleh swasta sampai ke dalam pondok, ada lembaga pendidikan yang model pondok pondok pesantren. Ini juga sangat banyak dan itu bahkan yang untuk di swastanya lebih banyak daripada yang kita bangun dari pemerintah APBD tadi sendiri. Dan bahkan juga sekolah-sekolah unggul yang ada hari ini untuk PAUD sampai dengan SMA SMK itu juga lebih banyak juga di sekolah-sekolah yang dibina oleh swasta sendiri. Artinya ini kemajuan pertambahan di dalam pelayanan pendidikan baik yang ada dilaksanakan oleh dana pemerintah itu sudah termasuk di dalamnya dana APBD kota, APBD provinsi dan juga dukungan dari APBN. Nah itu seperti yang saya sampaikan tadi, dan kemudian peranan dari masyarakat dunia pendidikan yang dari kalangan masyarakat, dan ini juga jumlahnya sangat besar. Nah ini tentunya sejalan dengan pertumbuhan penduduk kita dari 2012, kita masih punya penduduk kita sekitar 700-an. Di bawah 1 juta Pak ya? Dia di bawah 800. Di bawah 800 dan hari ini kita sudah 1,2 ditambah lagi dengan tempat pelayanan kesehatan pendidikan bagi masyarakat kita Pekan Sikawan. Di daerah hinterland, di daerah perbatasan kita tidak bisa membedakan pelayanan kepada anak-anak dari Kampar dengan anak Pekanbaru, anak dari Pelalawan dengan Pekanbaru, anak-anak Siak dengan Pekanbaru. Ini semua pelayanan pendidikan kesehatan harus dilakukan. Kemudian juga ini untuk pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan. Kemudian yang bisa juga kita lihat tentang pembangunan Kota Pekanbaru ini di sektor ekonomi. Betul. Nah, kita lihat industri pariwisata. Nah, dalam industri pariwisata kita bisa lihat dalam 10 tahun ini berapa hotel baru yang muncul. Betul. Belasan hotel baru yang muncul. Kemudian juga di ekonomi juga, di sektor pariwisata, berapa banyak restoran. Mall juga Pak? Dan juga mall. Ya. Kemudian juga pusat-pusat perbelanjaan yang modern, yang bermacam-macam label, Nah, kemudian juga tadi restoran dan kafe dan juga rumah makan. Ini juga tidak hanya untuk terjadinya pergerakan pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih penting juga membuka lapangan pekerjaan. Showroom mobil juga luar biasa. Termasuk juga di bidang otomotif. Betul. Kita bisa lihat di Jalan Soekarno-Hatta, di Jalan SM Amin. Betul. Itu muncul sepanjang jalan mobil semua. Itu kantor-kantor dan juga showroom-showroom, agen-agen. Nah, kemudian di sepanjang Soekarno-Hatta ada lagi showroom dari penjualan mobil bekas. Betul. Nah, itu kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, itu Soekarno-Hatta tidak seperti itu. Yang luar biasanya Pak, setiap showroom itu punya ratusan mobil. Tentu kan logikanya kalau tidak ada yang beli, orang ini nggak bakal jualan begitu. Dan ini makin lama makin banyak. Dan juga semua merek mobil ada di situ. Ada di sini, termasuk juga mobil yang baru Wuling ini. Iya benar. Luar biasa perkembangan Pekanbaru. Nah, kalau kita lihat dalam segi wilayah, kita perhatikan Jalan Soekarno-Hatta, kita perhatikan Jalan Subrantas, kita perhatikan Jalan Karudin Nasution, Jalan Arifin Ahmad. Bandingkan dengan 10 tahun yang lalu. SM Amin, Garuda Sakti, Air Hitam. Ini kan pertumbuhannya, kalau kita perhatikan setiap pagi, di semua jalan-jalan protokol dan bahkan juga di jalan-jalan di daerah itu traffic lalu lintas yang sangat padat. Ini artinya ini tentunya indikator dari sebuah kemajuan pembangunan di Kota Yogyakarta sendiri, bagi yang dapat kita lihat dan kita rasakan.
Saya kira itu ya kan perjalanan tugas saya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari amanah yang kami terima sebagai pelayan utama membangun Pekanbaru, melayani masyarakat Pekanbaru dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dan pada kesempatan ini kepada saudara-saudaraku warga Kota Pekanbaru yang kami cintai. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami sehingga kami dipercaya menjadi pembantu Pelayan. iya kan? Nggak mau bilang wali kota ya? Masyarakat Pekanbaru, dan kita telah bersama-sama membangun negeri ini untuk kemajuan bagi masyarakat kita dan juga untuk warisan kepada anak-anak cucu kita ke belakang hari nanti. Kemudian pada kesempatan ini juga kami menyampaikan mohon maaf bila mana pelayanan yang kami berikan belum dapat memuaskan harapan bagi semua. Kami tahu bahwa apa yang kami kerjakan ini tidak akan memberikan kepuasan kepada semua orang. Yeah. Untuk bagi yang belum merasa ya, dan juga mungkin barangkali ada kebijakan kami yang tidak sesuai dengan selera Keinginan. Dan kami sekali lagi tentunya tidak bisa untuk melayani itu semua sama. Maka bila ada yang demikian dan bila itu menggores di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari sekarang tinggal lagi hingga 22 Mei akan datang. Yeah. Kami akan mengakhiri masa pengabdian kami, masa pelayanan kami. Ya, kemudian kami juga berharap ya kan semua kesalahan dan juga kekurangan dari kami mendapat maaf dari Bapak Ibu sekalian. Menjelang beberapa hari lagi kita juga akan memasuki bulan suci Ramadan. Kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberikan kesehatan yang baik dan juga diterima Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Ramadan ini, dan semoga kita juga dapat mengisi Ramadan kita dengan amal ibadah yang membawa kepada kita untuk menuju kita ke surga Jannatul Firdaus. Oke Pak, terakhir secinta apa Bapak dengan Pekanbaru Pak? Saya tidak bisa membayangkan secinta apa, tetapi adalah bagi saya adalah Pekanbaru memang bukan tempat saya dilahirkan, ya kan, tetapi negeri ini adalah tempat di mana saya dibesarkan. Kalau tadi dibesarkan dari lahir hingga SMP di Bangkinang, tetapi saya dilahirkan di sini mulai tahun 78 sampai saat warga Kota Pekanbaru sampai saat ini. Artinya saya tidak hanya sebagai warga Kota Pekanbaru, saya juga menjadi pelaku. Ya, saya sekali lagi saya menjadi pelaku membangun Kota Pekanbaru ini. Mulai dari tahun 81. Tahun 81 pertama saya diterima menjadi tenaga THL, tenaga honorer di PU Provinsi Riau, ya, di bidang bina marga. Maka saya juga ditempatkan oleh pimpinan saya sebagai staf di bidang perencanaan di bawah Pak Syahrudin Siddiq almarhum. Maka Jalan Soekarno-Hatta itu pada tahun itu tuh baru lahan yang rawa-rawa, dan saya ditugasin oleh Bapak Syahrudin Siddiq untuk mendesain, ya kan, sebelum waktu zaman itu tuh kan konsultan belum banyak seperti betul, sekarang, betul. ya kan. Maka untuk usulan kami ke pusat untuk percepatan pembangunan itu, maka perencanaan, desain dan juga hitung anggaran itu saya lakukan sendiri, ditugasi oleh pimpinan. Artinya Jalan Soekarno-Hatta itu sendiri mulai dari awal itu saya sudah terlibat di dalam Proses pengerjaan pembangunan, proses Pak. perencanaan pembangunan. Tahun kapan
itu masuk program uangnya turun tahun 83, ya kan? 2 tahun berikutnya setelah diusulkan barulah turun tahun 83 dan mulailah pekerjaan penimbunan badan jalan. Nah pada saat itu wilayah Pekanbaru kan masih kecil ya kan? Nah, dan Pekanbaru kalau di Jalan Riau itu baru sampai ke jalan ke toko Trakindo itu di Sungai Selopelan, ya kan? Dari Sungai Tampan. Artinya jalan Tambusai atau jalan Nangka dulu namanya kan, itu baru sampai jalan pelajar. Maka dari pelajar ke Soekarno-Hatta waktu itu masih Siani Edis kan, jalan Soekarno-Hatta tadi belum ada juga kan? Belum ada. Nah artinya itu juga saya termasuk secara langsung juga menghitung sebagai perencana juga dan turun ke lapangan juga. Nah ingin tahu saya untuk ikut dengan tim memimpin pengukuran dengan video di lapangan. Termasuk juga Kampus Undri itu juga membangun jaringan jalan di dalam kampus Undri. Itu julukannya juga saya di dalam. Terlibat saya di dalam. Apalagi pada saat itu tuh dengan sistem poligon tertutup. Nah, saya baru tamat, kemudian juga semua ingin tahu, maka turun ke lapangan itu. Akhirnya semua apa yang pada saat itu saya ikut di dalamnya sebagai terlibat di dalam pembangunan kota ini di dalam di setiap pojok kota. Sekali lagi di setiap pojok kota dan di setiap peristiwa kota ini, terutama di dalam membangun infrastruktur. Di situ ada nama Firdaus. Nah, maka oleh sebab itu, seperti apa kecintaan saya kepada kota ini tidak ternilai karena saya besar di sini dari tidak ada apa-apa, tidak siapa-siapa, ya kan? Dari Bang Dinang, ya seperti tadi ceritanya. Dan saya menjadi warga yang terlibat semua. Akhirnya saya dipercaya menjadi pelayan utama. Ini suatu kebanggaan, ya kan? Dan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, ya, yang telah memberikan kepercayaan dan juga telah bersama-sama dengan saya membangun Pekanbaru kita cintai. Wah luar biasa. Wali Kota Pekanbaru, Dr. Benji Firdaus STMT.